Bab 411. Daryl tidak boleh pergi ke panggung pertempuran. Jika dia mati dalam pertempuran, siapa yang akan memberi Catherine pil dimulainya kembali? Ketika dia memikirkan pil resumption, Catherine menggigit bibirnya saat dia menyerahkan sebotol air kepada Dari. Air, Dari. Tidak perlu. Aku akan pijat kaki, kata Daryl santai. Apa? Catherine tersipu. Murid-muridnya semua ada di sana, jadi bagaimana dia bisa memijatnya? Nanti di kantor, oke. Baiklah kalau begitu. Daryl mengangguk sambil terus menatap panggung pertempuran. Pada saat itu, seorang anggota keluarga Xiao Yao naik ke atas panggung dan berkata kepada Sawyer, Fabian Travis dari keluarga Xiao Yao. Saya di sini untuk tantangan. Sawyer tersenyum. Tuan Jenderal tingkat 5, tolong. Fabian tidak membuang waktu lagi, dia berbalik dan meninju Sawyer. Namun, pukulannya sangat lemah dan lembut. Sawyer tertawa. Kamu belum makan. Oh, tidak. Fabian adalah pecundang, pukulan yang sangat lemah. Tepat. Semua orang di sekitar panggung mengangguk. Bang. Tinju mereka saling memukul, dan ekspresi arogan di wajah Sawyer segera berubah. Dia bisa merasakan Fabian menyerap energi batinnya saat tinjunya terhubung dengan pria itu. Dia telah kehilangan hampir sepertiga dari energi batinnya. Metode pengeluaran energi. Wow, ini adalah teknik khusus keluarga Xiao Yao, metode pengurasan energi. Seseorang di antara kerumunan berteriak. Metode pengeringan energi adalah keterampilan unik yang dipraktikkan oleh anggota keluarga Xiao Yao. Fokusnya bukan untuk menyerang lawan mereka tetapi untuk menguras energi batin mereka sebagai gantinya. Mereka akan menyerap energi ke dalam tubuh mereka untuk memperkuat keterampilan mereka. Fabian menyeringai dingin saat dia mengambil kesempatan untuk menendang Sawyer di perutnya. Sawyer berteriak kesakitan saat dia berguling dari panggung. Dia sangat lemah sehingga dia hampir tidak bisa berdiri. Terima kasih. Fabian membungkuk saat dia berdiri di tengah panggung. Dia melihat sekeliling panggung perlahan. Meskipun dia tidak berbicara, niatnya jelas, dia sedang menunggu pesaing. Kerumunan menelan ludah. Siapapun yang berani menantang Fabian kemungkinan besar akan berakhir dengan energi batin mereka terkuras dan diserap oleh Fabian. Mereka akan terlalu lemah untuk bertahan hidup. Siapa yang akan cukup berani untuk mengambil tantangan? Ketika tidak ada yang mendekati panggung, Fabian berkata kepada Graham dengan arogan, Tuan Potter, haruskah kita memaksakan waktu untuk ini? Jika tidak ada pesaing dalam 5 menit ke depan, saya akan diumumkan sebagai pemenang. Saya tidak bisa menunggu selamanya. Baik. Seorang pria berotot berdiri dan berkata, jangan sombong, kamu belum menang. Aku akan menantangmu. Pria berotot itu naik ke atas panggung, tetapi dalam 10 menit, Fabian telah menyerap semua energi batinnya, dan dia pingsan di atas panggung. Oh tidak. Semua orang tampak khawatir. Beberapa pria telah merencanakan untuk menantang Fabian di atas panggung, tetapi mereka memutuskan untuk mundur. Metode pengeringan energi tidak terkalahkan. 3 menit berlalu, dan tidak ada pesaing baru. Graham baru saja akan mengumumkan pemenangnya ketika Evelyn berdiri dan berbicara dengan lembut, tapi tegas, akan kulakukan. Evelyn. Cheers meraih Evelyn dan berkata dengan cemas, dia kuat, dan kamu. Sebelum Cheers bisa menyelesaikan kata-katanya, Evelyn menghentikannya. Jangan khawatir, Cheers, dia hanya pria normal. Evelyn melompat dan mendarat di atas panggung dengan anggun seperti kupu-kupu. Wah, sungguh pemandangan yang indah. Semua perhatian pria tertuju pada Evelyn begitu dia melangkah ke atas panggung. Dia memiliki fitur wajah yang menonjol dan bentuk tubuh yang sempurna, dia tak tertahankan. Namun, ada kesedihan mendalam dan energi gelap mengelilingi wanita cantik itu. Daryl tertawa ketika melihat Evelyn di atas panggung. Fabian tersenyum sambil menatap Evelyn. Kamu tidak cocok untuk saya, pretty lady. Mengapa saya tidak memeluk Anda dan kemudian Anda bisa meninggalkan panggung? Saya tidak ingin menghancurkan seorang wanita cantik. Saya menamparkan. Sebelum Fabian bisa menyelesaikan kata-katanya, Evelyn menamparkan wajahnya dengan keras. Evelyn tidak menggunakan energi batinnya, jadi itu tidak curang.
Bab 412. Wajah Fabian merah padam. Dia sangat marah karena seseorang menamparnya di depan semua orang. Kemudian dia meninju Evelyn dengan metode pengeringan energi. Evelyn tidak bergerak sedikit pun, dia berdiri diam saat Fabian memukul bahunya. Wow! Pada saat itu, Fabian menghela napas dingin. Dia telah menggunakan metode pengeringan energi untuk menyerap sebagian energi batin Evelyn. Namun, itu sudah cukup untuk menghancurkannya. Sungguh energi batin yang kuat dan dingin. Fabian merasa kedinginan, giginya bergemeletuk tak terkendali, sehingga dia tidak bisa berkata apa-apa. Apakah itu metode feminin murni? Fabian merasa sangat takut. Itu benar. Evelyn telah mengembangkan metode feminin murni dari kitab suci gadis tak bernoda. Apa yang sudah terjadi? Bisakah Fabian tidak bergerak? Kerumunan di sekitar panggung tidak yakin tentang apa yang telah terjadi. Ada lapisan es di seluruh Fabian, dan dia beku. Daryl sangat terkesan dengan Evelyn. Dia bisa menggunakan energi dinginnya untuk mengalahkan metode pengeringan energi Fabian. Graham juga mengangguk. Sangat jarang melihat seorang wanita muda berbakat dengan energi batin dingin yang begitu kuat. Bang! Evelyn mengangkat tangannya dan meninju dada Fabian. Berdebar. Wajah Fabian memucat saat dia jatuh beberapa langkah ke belakang. Es yang mengelilingi tubuhnya pecah di seluruh panggung. Dia memuntahkan seteguk darah segar sebelum dia pingsan. Wow! Kerumunan memberinya acungan jempol. Itu sangat mengesankan. Semua visi pria terkunci pada Evelyn. Mereka terkesan tak terlukiskan. Evelyn membuatnya tetap tenang dan berkata, "Siapa Eise?" "Saya." Seorang pria berbaju putih melangkah ke atas panggung. Detik berikutnya, dia terbang dari panggung. Belasan meter jauhnya. Hanya satu tamparan dari Evelyn. Semua pria sangat emosional. Evelyn tidak hanya cantik, dia juga sangat kuat. Semua pria bersemangat melihat wanita cantik di atas panggung, sekitar 6 hingga 7 pria naik ke panggung. Namun, Evelyn berhasil mengalahkan mereka semua dengan mudah. "Siapa lagi? Tolong, naik," kata Evelyn dengan angkuh. Dia sangat antusias. Dia telah mengalahkan 8 pria, jika tidak ada pesaing lain, dia akan bisa menyelamatkan kakeknya. 1 menit, 2 menit, 3 menit telah berlalu. Generasi muda dari semua Vanilis saling memandang, tapi tak satu pun dari mereka cukup berani untuk melakukan sesuatu. Kemudian, seorang pria berpakaian hitam melompat ke atas panggung. Dia tampak pintar, dia berukuran rata-rata, dan dia memiliki wajah yang tampan, tidak ada yang tahu apakah dia hanya orang biasa. Wow, pria yang tampan. Semua wanita di sekitar panggung menjadi gila, beberapa malah berteriak girang. Pria itu bertepuk tangan dengan lembut saat dia berjalan menuju Evelyn. Dia tersenyum dan berkata, "Kamu memiliki keterampilan yang luar biasa, Nona cantik. Bagaimana mungkin pria normal ini berani menantangmu? Mereka bodoh." Orang-orang yang kalah tersipu, tetapi mereka tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Mereka merasa bahwa pria di atas panggung setidaknya adalah Jenderal Master level 5, dia kemungkinan besar satu tingkat di bawah Martial Marguis. Dia tampak seperti baru berusia awal 20-an. Dia pasti sangat berbakat. Evelyn mengerutkan alisnya dan berkata dengan dingin, "Sebutkan namamu." "Wyatt Yenus dari keluarga Wudang." Suaranya sangat nyaring sehingga semua orang mendengarnya. Wow, Wyatt Yenus. Anggota paling berbakat keluarga Wudang dalam 100 tahun terakhir, Wyatt Yenus. Suasana berubah kacau. Itu benar, Wyatt adalah pemimpin generasi muda keluarga Wudang. Dia telah mencapai status jenderal tingkat 5 dan pada usia yang begitu muda, terlalu. Dia telah bertarung dengan Master Marguis dari Grandmaster Heaven Cult selama lebih dari 300 ronde, dan dia tidak terkalahkan. Bab 413. Cheers juga telah mendengar tentang Wyatt. Sebenarnya, siapa yang belum pernah mendengar tentang pemuda itu? Cheers berkeringat dingin. Dia khawatir untuk Evelyn karena dia tidak yakin apakah dia bisa menanganinya. Wyatt memandang Evelyn di atas panggung, dan dia tersenyum, "Kamu wanita yang sangat cantik, aku tidak ingin menyakitimu. Jangan khawatir. Aku akan bersikap lembut karena aku menghormatimu sebagai Aladi." "Ayo kita mulai," jawab Evelyn dingin.
Wyatt mungkin terlihat pintar dan kuat, tapi dia begitu menggoda. Namun, Daryl tidak lebih baik darinya. Wyatt tersenyum sambil membungkuk. Wanita dulu. Kamu memintanya. Evelyn berkata dengan dingin, dan dia segera meluncurkan pukulan ke arahnya. Oh, Nona cantik, kamu terlalu lambat. Tidak, kamu terlalu lemah. Wyatt terlalu kuat dan terampil, dia masih bisa menggoda Evelyn saat mereka bertarung. Evelyn marah dan malu, dia berusaha lebih keras dan lebih keras, tetapi tidak berhasil setiap kali dia mencoba menyerang, Wyatt dapat memblokirnya. Semua penonton terkesan dengan keterampilan mereka. Mereka sudah bertarung lebih dari selusin ronde, tetapi Evelyn masih belum berhasil menyerang Wyatt. Dia sangat marah dan malu, dan dia juga khawatir. Dia sudah sejauh ini, dan dia tidak bisa membiarkan usahanya sia-sia. Kakeknya adalah satu-satunya keluarga. Dia tidak akan selamat jika kehilangan kakeknya. Bang! Serangannya diblokir oleh Wyatt lagi. Evelyn menggigit bibirnya dan meraih senjatanya. Itu adalah pedang bulan sabit. Oh, Nona cantik, apakah kamu mengeluarkan senjatanya sekarang? Wyatt tersenyum pada Evelyn. Nona cantik, sekarang aku sudah bermain denganmu begitu lama, sekarang saatnya untuk mengakhiri ini. Tepat setelah dia mengatakan itu, Wyatt menyatukan kedua telapak tangannya dan mengumpulkan energi internalnya. Kemudian, dia meluncurkan tinjunya dengan seluruh kekuatannya. Evelyn berteriak, pembunuhan ganda murni. Tiba-tiba, Evelyn memiliki pisau di masing-masing tangannya dan menyerang dengan agresif ke arah Wyatt. Dia secepat kilat. Apakah dia berencana untuk keluar semua? Semua orang bertanya-tanya tentang itu. Semua orang merasa bahwa Evelyn memiliki peluang lebih tinggi untuk memenangkannya. Namun, Daryl menggelengkan kepalanya, dia tahu Evelyn pasti akan kalah. Jelas bahwa Wyatt tidak benar-benar menggunakan semua keahliannya. Satu-satunya alasan dia tidak mengalahkan Evelyn adalah karena dia ingin bermain-main dengannya. Karena Evelyn menggunakan semua keahliannya, Wyatt tidak akan menyerah begitu saja lagi. Itu benar. Wyatt menghindari pedang Evelyn dan menjentikkan jarinya ke pedang saat dia melakukan itu. Semangat! Itu adalah suara logam dari bilahnya, dan Evelyn hampir kehilangan pegangannya pada bilahnya. Dia terhuyung beberapa langkah ke belakang. Nona cantik, kamu akan kalah, kata Wyatt dengan senyum lebar, dan dia dengan bodohnya bergegas maju dan meraih pinggang Evelyn. Evelyn mencoba yang terbaik untuk menghindarinya, tetapi dia telah kehilangan semua energinya. Dia tidak punya pilihan selain membiarkan tangan Wyatt meraih pinggangnya. Lepaskan saya. Evelyn berteriak marah dan malu. Wyatt menarik napas dalam-dalam. Nona cantik, baumu sangat harum. Jangan khawatir. Jika aku memenangkan ini, aku tidak keberatan membawamu untuk membunuh singa emas. Bagaimana menurutmu? Wyatt menduga bahwa Evelyn adalah orang yang kompetitif. Biarkan aku pergi. Bab 414. Evelyn tampak mengerikan. Dia marah, malu dan putus asa. Dia pikir dia bisa memenangkan pertarungan dan menjadi juara dengan mudah. Dia tidak pernah berpikir bahwa Wyatt akan muncul. Dia berasal dari keluarga istana kehidupan abadi sementara Wyatt berasal dari keluarga Wudang. Bagaimana dia bisa pergi bersamanya untuk membunuh kakeknya? Lepaskan saya. Evelyn menggeram. Wyatt melepaskannya. Mereka berada di ruang publik, tidak pantas baginya untuk terus memegang pinggangnya. Evelyn menggigit bibirnya dan berjalan menuruni panggung, kembali ke tempat duduknya. Matanya semua terbaca, dan dia hampir menangis. Cheers merasa sedih, dia menghiburnya, Evelyn, jangan khawatir, kita akan menemukan cara lain. Evelyn tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia tidak bisa berhenti menangis. Pertempuran akan segera berakhir, bagaimana mungkin ada cara lain? Wyatt, yang masih di atas panggung, tersenyum dengan percaya diri. Dia melihat sekeliling panggung dan berkata, ada lagi yang ingin menantang saya. Bagi mereka yang ingin maju, berhati-hatilah. Wanita cantik itu bisa meninggalkan panggung tanpa cedera, hanya karena dia cantik. Kamu akan mati atau terluka parah. Kata-katanya membuat semua orang muda menggigil. Wyatt telah memperingatkan mereka, siapa yang berani naik ke atas panggung. Suasana menjadi sunyi. Tidak ada yang berani naik ke atas panggung.
Daryl, yang berada di sisi panggung, menarik napas dalam-dalam. Nyonya Kultus telah memberinya tugas untuk mencuri kitab suci, tetapi itu adalah tugas yang mustahil. Principi Graham adalah Merguis Martial level 5. Meskipun Daryl telah mengembangkan keterampilan pencurian rahasia, tidak ada kesempatan baginya. Daryl melihat peluang baru baginya untuk mendapatkan kitab suci. Dia hanya perlu mengalahkan Wyatt, dan dia akan memenangkan hak untuk membunuh Zion Featherstone. Kemudian dia bisa mendapatkan kitab suci misteri tertinggi untuk menyelesaikan tugasnya dan kembali ke Pulau Elysian. Pada saat itu, Catherine menghela nafas. Wyatt tidak hanya berbakat, dia juga tampan. Kurasa tidak diragukan lagi dia akan menjadi juara hari ini. Belum tentu. Saya belum naik panggung. Daryl tertawa. Meskipun Daryl berbicara pada dirinya sendiri dengan lembut, beberapa teman sekelasnya mendengarnya. Mereka pun tertawa terbahak-bahak. Daryl, si pecundang, mencoba bersikap konyol lagi. Tawa mereka membawa sisa perhatian orang banyak ke arah mereka. Semua orang memandang mereka, bingung. Daryl tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia merenungkan apakah dia ingin bergabung dengan tantangan di atas panggung. Daisy Palmer, yang duduk di depan Daryl, berkata dengan keras, "Apakah Anda mendengar itu?" Daryl mengatakan bahwa Wyatt mungkin tidak akan menang karena dia belum naik ke atas panggung. Lalu dia tertawa. Wow, semua orang tertawa lagi. Daryl, apakah kamu tahu bahwa kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi pelayan Wyatt? Orang-orang seperti kamu akan berani menantangnya. Savion berkata sambil mengagumi Wyatt, yang berada di atas panggung. Wyatt tidak hanya tampan, tapi dia juga bakat muda paling layak di keluarga Wudang. Banyak wanita bermimpi untuk bersamanya. Daryl tersenyum. Bagaimana jika aku berani naik ke atas panggung? Apakah dia ingin naik ke atas panggung? Apakah itu upaya untuk menyelamatkan martabatnya? Mereka tertawa lagi. Daisy menjawab, apa gunanya kamu naik ke panggung? Kamu akan dikalahkan dalam ronde pertama. Tolong jangan mempermalukan kelas kami. Daryl tertawa ketika dia mendengar apa yang dia katakan. Bagaimana kamu tahu itu? Apakah Daryl bercanda? Apakah dia berarti dia bisa menang? Mereka tertawa lagi. Daisy tidak bisa menahan tawanya. Daryl, kenapa kita tidak bersekongkol? Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah lintasan lari di lapangan di dekatnya. Jika Anda kalah, Anda harus berlari di trek telanjang selama 5 ronde di depan semua orang. Bab 415. Dia akan berlari di lapangan telanjang. Seluruh kelas 16 tertawa terbahak-bahak ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Daisy. Declan mengacungkan jempol pada Daisy. Ide yang brilian. Daryl menggelengkan kepalanya. Kakak sepupu Savion dan Dax adalah orang yang cantik dan cakap. Bagaimana dia bisa mendapatkan ide konyol seperti itu? Baik, jika Anda ingin mempermalukan saya, maka saya akan membiarkan Anda mempermalukan diri sendiri di depan semua orang. Daryl tersenyum sambil menatap Daisy. Baiklah. Tapi jika aku ingin menang, maka kamu harus menyatakan cintamu kepadaku di depan semua guru dan murid. Pengakuan yang tulus. Wow. Seluruh kelas kembali tertawa. Betapa sombongnya Daryl. Pasti memalukan untuk mengakui cinta seseorang kepada menantu yang masih hidup. Daisy adalah wanita yang populer. Dia punya lusinan pengagum di sekolah. Semuanya tampak marah. Bagaimana mungkin seorang dewi menyatakan cintanya pada pria tak berguna sepertimu? Kenapa kamu tidak terus bermimpi? Daryl mengabaikan mereka semua, dia tersenyum pada Daisy. Bagaimana menurutmu? Maukah kamu bertaruh? Tentu saja. Jangan lupa untuk bertaruh. Semua orang bisa menjadi saksi kita. Daisy tersenyum. Dia tahu dia tidak akan pernah kalah. Wyatt adalah pria yang berbakat dan kuat, Daryl, menantu yang masih hidup, tidak akan bisa menang. Daryl tersenyum dan mengangguk. Kemudian dia berdiri untuk meregangkan tangan dan kakinya saat dia bersiap untuk naik ke atas panggung. Daryl. Catherine menarik tangan dia tampak khawatir. Daryl, kamu mau kemana? Dia tidak percaya bahwa Daryl ingin naik ke atas panggung. Lem akan bertarung. Daryl tersenyum. Tidak, aku tidak akan mengizinkanmu melakukan itu. Kata Catherine lembut. Daryl,
Mari kita bersikap rasional. Wyatt adalah anggota keluarga Wudang yang paling berbakat. Tidak ada dari generasi yang sama di 6 sekte dapat mengalahkannya. Catherine melanjutkan berkata, bahkan Xavier tidak akan bisa mengalahkannya. Alasan kamu mengalahkan Xavier adalah murni berdasarkan serangan mendadak. Wyatt mungkin memiliki waktu yang sulit jika dia harus menghadapi Xavier. Selain itu, Wyatt sudah mengatakan bahwa dia tidak akan melakukannya. Biarkan siapapun yang menantangnya untuk meninggalkan panggung tanpa cedera. Tidak apa-apa, jawab Daryl. Dia menepuk tangan Catherine untuk menghiburnya. Daryl. Catherine panik. Dia hanya bisa menyaksikan Daryl berjalan menuju panggung. Semua orang mulai bergosip tentang Daryl ketika mereka melihatnya naik ke atas panggung sendirian. Apakah dia tidak takut mati? Bagaimana dia berani menantang Wyatt? Kebanyakan dari mereka berpikir, bukankah itu menantu yang masih hidup dari kelas 16? Dia ingin menantang Wyatt. Apakah dia mencari kematian? Hampir semua orang mengenali bahwa itu Daryl. Sayangku. Suara panik terdengar dari belakang bek tahap. Daryl berbalik dan melihat Lily di area kelas 17. Dia tampak putus asa. Sayangku, apa yang kamu lakukan? Kembalilah ke sini. Ada puluhan ribu orang di sana, tetapi tidak ada yang cukup berani untuk menantang Wyatt. Meskipun Daryl tidak terlalu lemah, dia tidak sebanding dengan keterampilan Wyatt. Ivene, yang duduk di samping Lily, menatap tajam ke arah Daryl. Dia sangat khawatir bahwa tubuhnya bergetar.